ada pesta siaga, ada KPDK, ada LT. Event yang terdekat kita adalah Jambore Nasional. Ditambah lagi kaderisasi kepemimpinan dan seterusnya. Banyaknya pengalaman, keterampilan-keterampilan. Karena di Pramuka itu juga ada kecakapan namanya, dilatih renang, punya SKK renang. Mereka harus menentukan tujuan hidupnya. Jadi saran saya kepada teman-teman generasi muda ini, tetapi kalau seseorang yang tidak punya tujuan, follower itu tidak akan pernah jadi winner. Jadi pengikut itu tidak akan pernah jadi juara. Ya hanya tertinggal di belakang saja, ngikut wis. Yang lain sudah sukses, hanya tahu ngikut, ya nggak akan pernah nyampe ke sana. Di Pramuka itu bukan tempat yang enak-enak. Jadi bukan tempat bersenang-senang. Jadi mungkin kalau tujuanmu mencari tempat yang menyenangkan, jangan di Pramuka. Tetapi kalau ingin jadi yang manusia tangguh, di sini tempatnya. Nah, di sini tempatnya. Kesuksesan, jadi sukses itu adalah bertemunya kemampuan. Jadi seorang itu punya kemampuan, punya skill, bertemu dengan ada namanya kesempatan. Jadi sukses itu hanya bisa terjadi ketika, ya diantaranya maksudnya ya, secara istilahnya pengalaman saya, selain takdir. Jadi sukses itu akan terjadi adanya kemampuan bertemu dengan kesempatan, maka terjadilah sukses itu. Di Pramuka, kemampuan ditempa. Mulai kepemudaannya, KPDK, LPK, dan seterusnya. Di Pramuka mereka karakternya tangguh, tidak akan pernah takut hujan, tidak akan pernah takut panas. Mereka ditempa di alam terbuka, mulai dari penggalang, penegak, pandega. Kalau siaga kan belum boleh kemah ya, kemahnya hanya per sehari lah. Ya. Di Pramuka betul-betul bisa terjadi aktualisasi. Contoh, agama, pelajaran sholat tahajud. Mereka di siang hari hanya bisa teori. Guru agama menyampaikan teori. Tapi di Pramuka, dulu ketika saat membina SMA 1 Gondang, ketika ada perkemahan, maka malamnya tahajud. Jadi betul-betul tidak hanya sekedar teori, bisa aktualisasi. Nah, pembinaan mental, karakter pada peserta didik yang mulai dari dini, mulai siaga, penggalang, penegak, pandega, ditambah lagi kaderisasi kepemimpinan dan seterusnya. Banyaknya pengalaman, keterampilan-keterampilan, karena di Pramuka itu juga ada kecakapan namanya, dilatih renang, punya SKK renang, terus kemudian memasak, menata rumah, dan seterusnya. SKK yang sekarang kita galakkan, sehingga bukan akhir sih, capaian SKK, syarat kecakapan khusus, sehingga mereka mampu sebagai Pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu berarti mereka sudah punya banyak kecakapan. Dan inilah yang diprogramkan oleh Bina Muda Bojonegoro. Selain ada program-program yang lain. Makanya namanya syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Betul. Berarti artinya tujuannya kan berarti kan peserta didik itu harusnya bisa cakap, punya skill. Dan kerennya lagi di Pramuka itu, selain yang ada SKU, selain SKK, pembinaannya juga ada. Kalau mereka punya bakat dan minat tertentu, ada namanya SAKA atau Satuan Karya. Satuan Karya kalau mereka mungkin bakatnya pingin lalu lintas, maka ikutnya ke Bayangkara. Atau mungkin saya kok hobinya terkait dengan warna atau pelestarian hutan atau apapun, maka ikutnya Saka Warna Bakti. Kalau mereka hobinya mungkin saya kok besok kok sangat suka ya dengan kesehatan, misalkan kok membantu atau pasien atau gizi atau lain sebagainya, belajar itu, ikutnya di Saka Bakti Wisada.
Kalau Bayangkara di Polres, Wanabakti di Perhutani, Bakti Usada di Puskesmas, ada juga yang saat ini mungkin saya kok suka pingin ke militer ya misalkan, yang juga ini aktif di Bojonegoro, bisa ikut ke Saka miliknya TNI. Wira Kartika. Nah itu. Nah kembali lagi ke yang pertanyaan tadi, gimana menghadapi generasi muda yang sekarang itu? Mereka harus menentukan tujuan hidupnya. Jadi saran saya kepada teman-teman generasi muda ini, tujuan hidupmu harus ditentukan dengan jelas. Karena seseorang yang berjalan tanpa tujuan tidak akan pernah sampai. Betul. Kalau kita melihat masalahnya yang lain juga Kak, ini kan sebenarnya anak muda sekarang itu lebih kompleks lah mungkin Kak, kalau dibandingkan dengan yang dulu. Ya mungkin ini kan juga dalam periode saya dulu Kak. Kebetulan dulu saya juga pernah jadi ketua DKC ya. Itu banyak sekali itu ya, beberapa hal itu disampaikan jadi sebuah perbincangan anak-anak muda. Kalau dulu itu orang itu tidak pernah ada sebuah obsesi mungkin itu. Ya ngalir aja gitu. Karena memang generasi seumurannya ya memang semuanya dalam fase kayak gitu. Kalau sekarang itu kan anak muda sekarang itu usia berapa ya? Lulus sekolah mungkin Kak. Itu pun sudah mungkin kalau belum bekerja atau belum nggak kuliah atau belum kerja itu kan mesti Kak itu loh temanmu loh sudah menghasilkan, kamu belum, nah itu belum lagi usia 20 nanti tantangannya kayak gini. Kok kamu masih pramuka aja, nah itu kan mungkin yang di saat ini dihadapi oleh peserta didik kita. Nah itu sebenarnya apa sih kalau di pramuka itu apa, ada jawaban apa di sini untuk itu? Oke. Kita kembali lagi untuk memperdalam tentang tujuan hidup ya. Karena ketika kita sudah melewati usia siaga dan penggalang, kita ke penegak. Penegak itu kenapa kita sudah terbuka, jadi menerima masukan pada jari siapapun. Karena di penegak inilah tujuan hidup kita sudah harus mulai diatur dan ditata. Ketika seseorang yang saya sampaikan tadi, ketika seseorang itu tidak punya tujuan hidup, maka dia tidak akan pernah sampai pada yang dituju. Contoh sederhana saja, saya pingin ke alun-alun misalkan. Ketika seseorang itu punya tujuan hidup, dia akan lebih mudah dan lebih cepat sampai. Karena dia akan berusaha mencari jalan yang nyaman, tepat, sehingga cepat sampai tujuan. Tetapi kalau seseorang yang tidak punya tujuan, bisa jadi misalkan startnya sini, dia akan belok ke stadion. Bisa jadi habis itu, oh kok kemana lagi ke pasar, baru nyampe alun-alun. Nah ini analogi singkat tentang pentingnya tujuan hidup. Anak muda sekarang ini beratnya anak muda sekarang itu, nek istilahnya anak-anak muda, anak-anak namanya FOMO ya. Ikut-ikutan gitu ya. Nah ini yang berat kayak ini. Jadi budaya FOMO itu harus kita hilangkan kalau yang sekarang ikut-ikutan. Karena follower itu tidak akan pernah jadi winner. Jadi pengikut itu tidak akan pernah jadi juara. Ya hanya tertinggal di belakang saja, ngikut wis. Yang lain sudah sukses, hanya tahu ngikut, ya nggak akan pernah nyampe ke sana. Jadi yang pertama di pramuka itu setelah banyaknya pengalaman, dia menentukan tujuan. Kalau kita melihat anak-anak sekarang memang kita miris sih. Gadget itu luar biasa dan mereka hidupnya sehari semalam, kadang tengah malam sampai pagi.
karena mereka tidak punya tujuan hidup yang jelas, hanya lihat drakor misalkan. Ya, ada yang lebih baik sih kalau sifatnya hiburan, tidak apa-apa. Hiburan itu kan di saat kita penat, di saat kita lelah, mencari hiburan itu wajar. Tapi kalau menonton itu sudah jadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan yang berjam-jam, alangkah emannya waktu yang terbuang sekian waktu, sekian jam. Sehari 5 jam aja kita nganggur atau hanya membuat sesuatu yang tidak bermanfaat, 1 minggu sudah 35 jam. 1 bulan sudah 150 jam yang tidak bermanfaat. Ya. Ini ada kopi dulu kawan saya. Oke, asik. Iya. Sebentar, tak lanjutkan. Ya, aroma kopinya menggoda Ini ini. kopi produk dari Kuarcap. Nah, Oke. Siap, Jadi siap, teman-teman siap. kalau berkunjung di Kuarcap jangan lupa mampir dulu di Kendali Sada Creative Corner. Nah, Oke, sekarang siap, tempatnya siap. anak muda untuk berkumpul loh. Mantep, aromanya mantep. Oke. Sip. Mantep. Saya kalau kopi memang pecinta kopi yang agak pahit. Soalnya sudah manis. Kalau saya sekarang sudah nggak ngopi ya. Udah kopi ya. Oke. Kembali yang tadi. Jadi di pramuka itu bukan sesuatu yang enak. Ya. Kalau hanya mencari yang enak-enak, jangan di pramuka. Tetapi kalau menjadi orang yang tangguh, di sini tempatnya. Ya. Sekali lagi, di pramuka itu bukan tempat yang enak-enak. Jadi bukan tempat bersenang-senang. Jadi mungkin kalau tujuanmu mencari tempat yang menyenangkan, jangan di pramuka. Tetapi kalau ingin jadi yang manusia tangguh, di sini tempatnya. Nah, di sini tempatnya. Dan saya sudah merasakan dan membuktikan itu. Ketika seseorang di pramuka aktif, kemudian masuk kepada dunia orang dewasa, dunia kerja, dunia bermasyarakat, dunia bersosialisasi, dia sudah mampu dimanapun dia berada. Gitu. Luar biasa sekali kawan saya. Jadi kembali lagi bahwasanya tadi untuk yang disampaikan oleh Kak Unsa, bahwasanya pendidikan di anggota muda ini kan tadi ada ya tadi untuk tujuannya nanti untuk menjadi generasi yang cakap gitu kalau saya. Tetapi kalau kita melihat poin-poin yang ada di SKU/SKK, apakah itu masih relevan dengan pembinaan anggota muda kita? Ya. Beberapa masih sangat relevan dan banyak yang masih relevan. Tapi memang saya dengar-dengar teman-teman yang ada di Kuartir Nasional sudah mulai ada penyesuaian dan pembaruan yang lebih ya. Jadi ada beberapa yang skenario penyiapan untuk menuju lebih baik gitu. Jadi ya disesuaikan dengan zamannya. Ya betul. Jadi memang ada sesuatu yang mungkin perlu ada dirubah lebih baik. Nah, gitu. Ini nggak usah khawatir tuh. Nggak usah khawatir, aman. Karena memang tujuan kita juga selain cakap juga ya tadi tangguh gitu. Ya. Artinya tangguh ya gitu Kak. Tantangan ya ketika dulu saya itu ya kebetulan sampai purna di Dewan Kerja itu kan usia 25 Kak. Ya, kalau melihat dengan seangkatan saya itu ya termasuk yang tertinggal gitu loh. Cuma kan ya ini jadi proses ini ternyata teman-teman saya dulu yang itu dibayar dengan saya pun juga akhirnya ya nggak tahu ya mungkin karena kontrak atau apa ya tanya tuh malah ke kita. Ya mungkin ya kalau dilihat tuh kalau di kegiatan di pramuka kan banyak ketemu dengan tokoh-tokoh luar biasa juga kan. Padahal tokoh itu harusnya kan itu juga tokoh pramuka kita kan. Dan juga melalui fase ini itu kan. Semungkin saya titip pesan lagi kepada teman-teman dan generasi muda ini. Kebetulan kalau dimulai zaman saya kebetulan saja ini pada teman-teman generasi muda
kita ada namanya hukum kausatif, hukum sebab akibat. Kausatif. Hukum sebab akibat. Sesuatu terjadi itu pasti ada penyebabnya. Pepatah ada yang mengatakan yang ditanam yang dituai. Jadi kalau di pramuka itu ada masa belajar, ada masa pengabdian. Nah, belajar sambil mengabdi. Jadi kami dan teman-teman dulu itu pada saat mengabdi segala sesuatu kita tekan lagi tentang ikhlas tadi. Karena seseorang yang ikhlas itu tidak akan pernah mangkal. Karena apapun yang terjadi adalah hati kita sudah ikhlas. Ada sebuah tokoh karena keikhlasan dan kepatuhannya. Ada namanya Satria Pandawa yang nomor 2 Bratasena. Bratasena itu ditugaskan oleh sang guru Drona untuk menyelam di dasar lautan. Nah, karena tingkat kepatuhannya, walaupun niatan Drona ini dalam tanda kutip jahat, agar Bratasena nanti kalau menyelam di dasar lautan, dia akan dimakan oleh sebuah naga. Tetapi karena kepatuhan dan keikhlasan seorang murid kepada guru, dia yakin bahwa yang diperintahkan oleh guru itu adalah yang terbaik. Justru membawa dia ke sesuatu yang luar biasa. Dia menyelam dasar lautan, kemudian memang dia ketemu dengan sang naga tadi itu, tapi akhirnya menang dan akhirnya dia mendapatkan berkah di sana. Nah, maknanya apa? Di dalam sebuah proses pengkaderan, apapun itu tugas, apapun itu delegasi, kalau itu memang sudah dilakukan oleh pelatih, pembina, maka lakukan. Tapi saya yakin dengan logika yang sekarang tidak akan ada pelatih yang menjerumuskan, tidak ada pelatih yang menghancurkan. Tapi saya yakin tujuannya baik. Dengan logika pun kita bisa lihat. Cuman sekarang yang terjadi adalah karena generasi muda kita itu generasi yang selalu berburuk sangka. Jadi aku diginikan, nah ini yang enggak. Padahal secara logika pun tidak ada arah ke situ. Nah, pesan saya, laksanakan dengan ikhlas. Pasti ada berkah di baliknya. Sekali lagi, berkah itu kata sederhana, tetapi nilainya jauh dari sesuatu yang nampak. Uang 10.000 jika berkah, nilainya pasti lebih dari 10.000. Itu berkah. Berbeda kalau sesuatu tidak berkah, walaupun nilainya 1 juta, 100.000, kalau tidak berkah, bisa jadi manfaat, efek manfaat dari 100.000 atau 1 juta itu jauh di bawah 10.000 jika berkah. Nah itu, makanya teman-teman generasi muda, ayo dalam mengabdi kita ikhlas. Insya Allah ada hukum timbal balik, hukum kausatif tadi. Ketika kita sudah melakukan sesuatu kebaikan pada orang lain, suatu saat kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Bukan orang itu yang memberikan, bisa jadi yang di atas, bisa jadi lewat lantaran orang lain. Dan saya berani mengatakan itu karena saya sampai sekarang merasakan itu. Di mana saatnya mungkin saya harus A, saya harus B, saya harus C, ada tangan-tangan penolong yang menolong saya. Jadi teman-teman semuanya, pertolongan Allah itu tidak bisa kita deteksi arahnya dari mana.
bisa jadi lewat tangan-tangan yang dia perintahkan untuk menolong kita. Sehingga saya sangat yakin bahwa apapun yang bisa kita lakukan, kalau itu sebuah kebaikan, maka lakukan dimanapun dan kapanpun. Buat diri kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, lingkungan kecil, kalau bisa lingkungannya lebih besar. Oke, luar Iya. biasa sekali. Ini kalau nggak salah ada event di tahun ini Kak ya, di Oke. event nasional. Ya, Untuk- oh ya, oke, betul. Jadi di antara event ada, kalau di Bina Muda itu ada namanya Bazar Siaga, ada Pesta Siaga, ada KPDK, ada LT. Event yang terdekat kita adalah Jambore Nasional. Jambore Nasional. Ya, Jambore. Kita ngirim berapa peserta Kak? Untuk Bojonegoro itu mengirim dua regu putra, dua regu putri. Kalau penggalang kan namanya regu ya. Kalau penegakan sanggap. Satu regu nanti jumlahnya 8. Jadi kalau kita 2 regu putri berarti 16 putri dan 16 putra. Nah ini gugus depan atau teman-teman yang penggalang, buruan mungkin bagi yang belum daftar. Ya kan soalnya 5 tahunan Kak. Ya, belum tentu bisa. Ini anak saya saja yang hobi kemah tidak berkesempatan. Soalnya dia masih kelas 4 SD. Jadi usianya belum cukup. Belum cukup. Nanti yang dibutuhkan usianya 12 sampai 15. 12 sampai 15. Nanti pendaftaran terakhir 30 April. Dari 30 April nanti pendaftaran terakhir Jambore Nasional, seleksinya di awal Mei. Nanti karena pelaksanaannya itu adalah 13 sampai 20 Agustus di Cibubur bisa kita. Nah. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ya. 5 tahunan ini. Ya. Susah kita nunggu momennya. Jadi jangan, kalau di pramuka itu jangan dilihat apa istilahnya ya. Oh, hanya apa tidak. Proses itu sangat menentukan. Proses di mana dia merasakan di alam terbuka, di mana dia merasakan belajar sambil melakukan, di mana dia merasakan bekerja sama dalam kelompok, dalam regunya, itu tidak pernah didapatkan dari hal yang lain. Kalau orang biasanya dalam satu kelompok, itu biasanya orang akan secara tidak langsung dia belajar bersama. Ya, learning together. Jadi kalau di PBB ada 4 pilar pendidikan, salah satunya adalah learning together. Di pramuka itu sudah menerapkan. Seseorang yang tidak pernah bersama dengan teman yang lain dalam satu kegiatan akan cenderung akan terjadi konflik kalau belum terbiasa bersama. Mungkin perbedaan pendapat, perbedaan pola hidup, dan sebagainya. Tetapi kalau di pramuka sudah terbiasa berkelompok, biasa bekerja sama, konflik itu bisa diminimalisir. Disitulah makna dari kebersamaan dan seterusnya. Jangan dilihat sederhananya, prosesnya itu luar biasa. Sehingga yang tadi pramuka tangguh tadi itu ada di sana. Ini yang terakhir Kak Unsan ya, karena memang keterbatasan waktu. Dengan kesibukan beliau juga. Kira-kira apa sih harapan Kak Unsa ini sebagai seorang yang sudah lama bekerja di pramuka dan sekarang ini menjadi wakil ketua di pembinaan anggota muda. Harapan ini untuk anak-anak muda ke depan khususnya di pramuka Bojonegoro itu nanti seperti apa Kak? Ya, oke teman-teman semuanya, saya punya harapan besar terhadap generasi muda di Bojonegoro. Bahwa Indonesia emas yang dicanangkan oleh Presiden atau negara kita itu bisa terwujud. Generasi emas untuk menuju Indonesia emas itu bisa terwujud jika generasinya menjadi generasi emas. Indonesia emas tidak akan terwujud jika generasi mudanya bukan generasi emas. Generasi emas itu bisa terwujud jika anak-anaknya, remajanya memang berproses menuju generasi emas. Proses menuju generasi emas itu adalah pemuda-pemuda yang punya tujuan hidup.
pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang ikhlas, pemuda-pemuda yang hebat. Ini bisa terjadi jika proses pendidikannya benar. Salah satu proses pendidikan yang disediakan di kita selain pendidikan formal adalah pendidikan di luar sekolah, yaitu gerakan pramuka. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu untuk masuk dalam pendidikan kepramukaan, karena di sana mulai dari siaga, penggalang, penegak, prosesnya itu ada semua, karakter, kecakapan, kebangsaan, dan seterusnya itu ada semuanya. Ini adalah salah satu penyokong terciptanya Indonesia Emas, karena gerakan pramuka adalah penyokong terciptanya generasi emas. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Unsa. Ini luar biasa sekali apa yang disampaikan, mulai dari pengalamannya sampai program-program yang insya Allah ini menjadi ikhtiar untuk diwujudkan bersama Kak Unsa ya. Sekali lagi terima kasih Kak Unsa atas waktunya. Dan untuk para pemirsa atau kakak pramuka di Bojonegoro, jangan sampai lewatkan episode-episode yang selanjutnya, dan insya Allah ini akan semakin membuat kakak candu, karena perbincangan para pandu di Bojonegoro ini sangat menginspirasi. Salam pramuka. Salam.